Baik, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami bersama. Kami dari kelompok 7, mata kuliah hubungan antar pemerintahan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama yaitu Aldam Tazli, Ahmad Yardat, Hajar Dwi Rianti, Lisa Amalia Wijayanti, Nita Anissa, Pandu Satri Purnawan, Rusminah, dan yang terakhir yaitu WK Melani. Di sini yang pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu pengawasan. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Di sini kami memiliki contoh atau pandangan dari para peneliti. Yang pertama yaitu menurut Robert J. Mockler, pengawasan adalah usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan perancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi, dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien. Dan yang kedua, menurut George R. Terry, pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan untuk mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasilnya sesuai dengan rencana yang diterapkan. Ada pula syarat-syarat pengawasan, yaitu yang pertama, harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, harus objektif, teliti, dan sesuai standar. Yang kelima, harus luas dan fleksibel. Yang keenam, harus serasi dengan pola organisasi. Yang ketujuh, harus ekonomis, dan yang terakhir yaitu harus mudah dimengerti. Berikutnya ada syarat-syarat pengawasan. Yang pertama, harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, harus mempunyai pandangan ke depan. Keempat, harus objektif, teliti, dan sesuai standar. Yang kelima, harus luas dan fleksibel. Yang keenam, harus serasi dan pola organisasi. Yang ketujuh, harus ekonomis. Dan kedelapan, harus mudah dimengerti. Saya akan menjelaskan tujuan pengawasan. Untuk yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Untuk yang kedua, mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk yang ketiga, agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan. Untuk yang keempat, mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Menjelaskan tentang fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ada 4, yaitu 1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Ketiga, mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. 4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemboros-borosan. 3 jenis-jenis pengawasan. Nah, yang pertama adalah intern dan ekstern. Nah, kalau intern ini adalah jenis pengawasan yang mana melakukan pengawasan itu di dalam organisasi saja. Nah, sedangkan ekstern ini adalah unit pengawasan yang dilakukan oleh pengawas di luar organisasi. Jadi, kalau intern ini melakukan pengawasan di dalam organisasi, sedangkan ekstern melakukan pengawasan di luar organisasi itu. Kemudian yang kedua ini adalah preventif dan represif. Nah, kalau preventif dan represif ini, kalau preventif itu pengawasan yang dilakukan sebelum adanya kegiatan. Kenapa sebelum adanya kegiatan? Karena harapannya dengan melakukan pengawasan ini, dengan melakukan pengawasan preventif tadi, dapat menangani atau mencegah terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kegiatan. Nah, kemudian kalau represif ini adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah adanya kegiatan. Kenapa setelah ada kegiatan? Karena pengawasan ini sangat perlu dilakukan pada saat pelaporan kegiatan, tahap pelaporan pertanggungjawaban. Nah, itu perlu dilakukan adanya pengawasan preventif.
Dan kemudian yang terakhir nih, yang ketiga itu adalah aktif dan pasif. Nah, kalau aktif ini adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan itu dan kegiatannya dilakukan secara langsung pengawasannya. Nah, sedangkan pengawasan pasif ini dilakukan melalui penelitian, proyek, surat menyurat. Nah, kenapa dilakukan pengawasan pasif ini? Karena pengawasan pasif ini adalah pengawasan secara jauh, dimana pengawasan ini misalnya kayak kita laporan pertanggungjawaban tadi tuh seperti yang dilakukan pengawasan represif. Nah, maka pasif ini melakukan pertanggungjawaban misalnya pengecekan seperti nota atau pengecekan daftar buku-buku atau daftar-daftar anggaran. Jadi ibaratnya pasif ini tadi adalah pertanggungjawaban dan bukti-bukti terima atau keluar masuk surat menyurat. Tahap-tahap dalam pengawasan. Langsung aja, yang pertama yaitu tahap penetapan standar. Apa itu tahap penetapan standar? Tujuannya adalah sebagai sarana kota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, di sini adalah sebagai patokan untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Bentuk standar yang umum kita gunakan, yang sering kita gunakan ada 3. Standar fisik, standar moneter, standar waktu. Nah, itu tahap yang pertama, yaitu tahap penetapan standar. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Jadi digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan itu sudah dilakukan secara tepat apa tidak. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan continue yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode pengujian, dan sampel. Yang keempat, ada tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpanan. Fungsinya ini digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisis mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan sebagai manajer. Terus yang terakhir adalah tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan di mana ada perlu perbaikan dalam pelaksanaan, menurut Kadarman 2001 halaman 161 dalam bukunya, langkah-langkah proses pengawasannya itu ada 3, yaitu penetapan standar, mengukur kinerja, memperbaiki penyimpangan. Manfaat pengawasan. Yang pertama, untuk memberikan ruang regulasi supervisors untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Yang kedua, untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan bekerja. Yang ketiga, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Yang keempat, untuk menjadi dukungan baik segi pribadi atau pekerjaan. Yang kelima, untuk memastikan sebagai pekerja dan orang pribadi tidak merasa memiliki kesulitan dan masalah selama kegiatan. Landasan hukum tentang pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Poin 1, PP nomor 12 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pasal 1 ayat 2 menurut peraturan pemerintahan nomor 12 tahun 2017 menegaskan bahwa pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa aparat pengawas internasional pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIPIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Lanjut ke poin 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2012 pada poin
penajaman pengawasan. Angka 4 menetapkan perumusan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila terdapat segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.